Oke, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kali ini kita akan mulai melihat pendekatan-pendekatan apa saja yang dipakai dalam penilaian mesin dan peralatan ya. Atau sebelum kita ke sana mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik terkait dengan mata kuliah sebelumnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita ke pembahasan terkait dengan pendekatan data pasar untuk penilaian peralatan dan mesin. Ya. Kita data pasar ya. Kita kemarin sampaikan bahwa pendekatan data pasar menggunakan kemarin barang-barang atau produk atau peralatan mesin yang second atau yang bekas ya di dalam pasar yang dijual di pasaran. Tidak menggunakan mesin yang baru. Kalau dari panduan yang kemarin ya, dulu mungkin bisa saja menggunakan mesin yang baru, tapi nanti akan ada kesulitan dalam melakukan penyesuaian ya, terkait dengan penyesuaian bidang teknologi dan sebagainya. Karena data pasar pada dasarnya kita ingin tahu transaksi yang terjadi untuk barang yang sejenis atau sebanding ya, mungkin tidak identik di sana. Jadi ketika pendekatan data pasar sebenarnya hampir semua penilaian dapat menggunakan pendekatan ini ya untuk data sepanjang data transaksi ada di pasaran, marketnya ada ya. Jadi kalau tanya data pasar bisa untuk apa aja, hampir semuanya. Ketika dia punya transaksi, ketika dia punya market, ketika dia punya pasar di sana, maka bisa dipakai. Nah kalau misalnya nggak punya market, bisa dipakai enggak, misalnya penilaian bendungan, ya jelas nggak mungkin ya bendungan jual beli, kecuali nanti ada data jual beli bendungan, mungkin bisa kita menggunakan data pasar. Tapi selama ini ya tidak ada jual beli bendungan di Indonesia ya, jadi pendekatan ini akan terbatas di sana. Selama ada data transaksi, selama ada market di sana, maka pendekatan ini bisa dipakai ya. Jadi kunci utama dari pendekatan data pasar adalah adanya transaksi ya terkait barang yang sebanding dan sejenis di pasar yang sudah tersedia ya. Kalau Indonesia berarti bisa pakai data penawaran, iya, tapi nanti kita sesuaikan ya. Jadi kita sesuaikan ketika data penawaran kita pakai. Terus tadi disinggung bahwa data pasar ini menggunakan data masukan yang berasal dari transaksi ya, dari transaksi ataupun mungkin penawaran dari suatu market ya, market barang dan jasa ya. Untuk menilai nilai pasar harus terapkan masukan yang digunakan oleh pelaku pasar ya. Jadi kita harus paham juga di mekanismenya, behaviornya ya dalam transaksi. Misalnya kok harus ditentukan kalau misalnya mau transaksinya itu termasuk dengan biaya pembongkaran atau biaya pemasangan misalnya. Dalam transaksi itu include misalnya. Kita harus paham. Ya kemarin kita coba lihat kalau terkait dengan mesin dan peralatan ada biaya bongkar, assembly-nya juga ada, yaitu decommissioning. Ya. Dan itu kita harus pelajari pada waktu transaksi, apakah terlibat itu atau enggak ya. Dan untuk melalui pendekatan data pasar dengan pendekatan biaya, ya, maka biaya dari suatu aset digunanya setara dengan penyusutan yang dilakukan oleh analis biaya. Nah ini yang memang antara pasar dan biaya kadang-kadang dalam tanda kutip untuk penggunaan datanya ya menggunakan data yang sama kita ambil karena kita mau benchmarking biasanya. Maka untuk menilai indikasi nilai pasar dengan pendekatan biaya, maka suatu biaya dari aset gunanya setara dan penyusutannya, setara dengan penyusutannya. Dengan setara dan penyusutan jadi harus dihitungkan analis biaya dan penyusutan berdasarkan pasar. Jadi akan bandingkan antara harga baru dengan harga lamanya. Ya kalau baru berapa, lamanya berapa. Nanti itu setara dengan penyusutan, dianggap seperti itu. Ya dianggap seperti itu.
ketika kita ada selisih kayak gitu, maka bisa menentukan penyusutannya dengan model melihat data pasarnya antara baru dengan yang lama. Jadi memang contoh ketika nanti adik-adik misalnya ketemu satu kasus yang cukup susah ya untuk menentukan penyusutan, maka bisa menggunakan data pasarnya nanti ya. Jadi memang karena barangnya unik ya, case per case-nya kita tidak bisa memasarkan satu pendekatan langsung dipakai gitu, nggak bisa ya. Kita harus cari triknya seperti apa. Makanya kadang kita akan belajarnya dari banyaknya pengalaman yang kita peroleh di lapangan ya. Jadi bukan langsung teori kita terapkan ya. Jadi di sini juga ketika kita bicara indikasi pasar dengan pendekatan biaya ya, maka kita akan melihat biaya-biaya yang kegunaannya setara ya. Terus harus ditentukan juga terkait dengan penyusutan kan berdasarkan pasar ya. Artinya apa? Ketika dia biayanya sudah dapat, maka penyusutan berdasarkan pasarnya pun kita pakai ya, kita ambil di sana. Jadi nanti pada waktu adik misalnya melakukan pendekatan biaya di sana, maka penyusutannya ya kita menggunakan data-data yang ada di pasar untuk menentukan selisih antara nilai baru dengan nilai second-nya. Bisa seperti itu. Beberapa ada yang menerapkan ya. Walaupun kalau saya sih lebih cari yang mudah. Artinya ketika model data pasar yang memang cocok, ya pakai model data pasar dengan melihat data yang tersedia, dengan mencari data yang benar-benar sebanding dan sejenis. Ketika ketemu yang nggak sebanding dan sejenis, nah baru kita berbicara masalah gimana cara melakukan penyesuaiannya. Ya. Nah, data masukan yang diperlukan ya, pertama dan sedia berkaitan dengan data pasar aset nilai, menentukan metode yang digunakan yang relevan ya, itu pasti ya kemarin ya. Jadi kita nggak bisa nanti kalau misalnya itu memaksakan diri karena biasa pakai pendekatan pendapatan, kita wah semuanya pakai pendekatan pendapatan ya. Dan ketika kita tahu bahwa data itu tersedia di pasar, kita tahu cara menganalisisnya ya, dan ini relatif gampang. Artinya tadi, jadi jangan paksakan ketika data pasar ada, tapi kita nanti penyesuaiannya susah. Nah, jangan paksakan ini. Ya, jadi analisisnya harus tepat. Ketika kita menentukan bahwa misalnya satu mesin dengan mesin lain atau objek dengan objek yang lain ada kriteria penyesuaian yang kita tidak bisa menghitungnya atau tidak ada proksinya, ya jangan dipaksakan gitu. Atau kalau kita menggunakan proksi, coba pakai daya dukung yang jelas. Artinya kita mungkin menggunakan paper, menggunakan artikel, menggunakan jurnal, menggunakan referensi yang lain untuk menghitung bahwa oh ini nilainya sekian persen ya. Jangan dari pendapat atau asumsi pribadi. Ya, penilai ketika menilai seperti itu. Nanti ketika misalnya ditanya kenapa penyusunnya sekian persen, ya kita akan masukkan di sana ya karena memang dari artikel yang kita baca range-nya antara sekian sampai sekian persen misalnya, dan itu masih masuk nanti kalau kita menggunakan itu. Nah, tadi ya saya singgung terkait dengan pendekatan data pasar ya, cari properti yang sebanding dan jenis ya. Jadi enaknya sih kalau data pasar propertinya identik, ya propertinya identik. Tapi kan nggak selamanya. Biasanya itu untuk yang sebanding kita dapat, tapi identiknya enggak. Ya, kalau sebanding dan identik penyesuaiannya mungkin dari yang lain yang tidak terkait dengan mesin. Misalnya, tanggal transaksinya, jenis transaksinya, kemungkinan itu berpengaruh ya. Tapi kalau dia tidak identik, maka kita akan menyesuaikan data transaksinya menggunakan atribut-atribut yang melekat pada mesin, yang berbeda pada mesin itu. Nah, prosedur dasarnya seperti apa sih? Pasti pertama mengumpulkan data transaksi atau data penawaran atau data pembanding ya, dari properti yang identik atau sebanding. Bisa mungkin dua-duanya gitu. Nah, nanti ketika sudah punya mulai melakukan data banding 1, 2, 3 sampai mungkin 100 atau mungkin sampai 10 atau mungkin berapa, kita coba ya lakukan.
Ya, melakukan mana yang kira-kira bisa dipakai atau kita pakai yang paling mendekati dengan objek kita, atau mungkin malah tadi sudah sampai dengan kondisi identik. Satu, menilai kompatibilitas terhadap objek penilaian. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat bahwa udah identik, maka kita kompatibilitasnya biasanya tidak terkait dengan karakteristiknya atau atribut yang melekat pada mesin. Lebih mungkin kepada penyesuaian di transaksi yang disampaikan ya. Transaksi, jenis transaksinya, penawaran atau penjualan dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu kita pilih nanti pembandingnya dan melakukan penyesuaiannya. Setelah itu hasilnya kita terapkan pada objek penilaian. Ini yang bersama ya, kalau dari kemarin belajar penilaian residensial ya sama gitu prosesnya. Cuma memang di sini yang unik nanti adalah apa yang harus kita komparasi gitu. Dan cara menghitungnya gimana. Kemarin kalau di kelas residensial beberapa saya sampaikan kalau kayak gini cara ngitungnya bisa menggunakan ini, bisa menggunakan itu. Misalnya kalau bayangan saya kalau misalnya ada pembandingan terkait dengan tanah, misalnya tanah satunya itu di bawah jalan, permukaan jalan, satunya misalnya di setara dengan jalan, kita cari tahu kondisi paling ideal sebenarnya kalau tanah gimana. Kalau tanah ya minimal setara dengan jalan. Maka penyesuaiannya adalah biaya untuk meratakan tanah yang pertama yang di bawah jalan menjadi setara dengan jalan. Itu sebagai angka penyesuaiannya. Itu sebagai contoh bahwa melakukan penyesuaian untuk yang model untuk atribut terkait dengan di bawah jalan di atas jalan seperti itu. Kalau misal yang pertama misalnya untuk yang properti ada satu tanahnya rata, yang kedua itu tanahnya bergelombang misalnya, maka mungkin untuk penyesuaiannya kita harus cari tahu dulu biasanya diinginkan itu yang rata atau bergelombang. Ya. Itu harus kalian pahami dulu. Jangan-jangan memang yang cari yang bergelombang, bukan yang rata misalnya. Jadi kalau misalnya anggap aja yang dicari adalah yang rata, maka nanti adalah gimana angka penyesuaiannya. Penyesuaian adalah biaya yang dikeluarkan atau estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat tanah yang bergelombang menjadi rata. Itu penyesuaiannya. Berarti misalnya yang gelombang itu nanti dikatakan ada ongkos-ongkos pengurukan dan sebagainya, tanya-tanya berapa sih di sini untuk biaya tukang berapa hari dan sebagainya, nanti kita hitung durasinya ya. Ini butuh sekitar sebulan, butuh sekitar misalnya 10 tukang, satu tukang 150.000, maka itulah nanti kalikan aja angka penyesuaiannya. Ini pun sama nanti ketika ada perbedaan mesin ya antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh kapasitas, nanti tinggal kapasitasnya itu berapa persen misalnya penambahannya, mungkin itu dijadikan satu formula ya. Dijadikan satu formula. Nah, pendekatan data pasar dapat diandalkan jika pasar aktifnya ada. Ya. Jadi pasar aktifnya ada. Contoh ini yang biasanya ada, komputer, kendaraan tuh ada, pesawat terbang, ada beberapa situs yang jual beli pesawat terbang, kapal juga ada misalnya, mesin dan properti yang standar, ya. Maka ini bisa menggunakan pendekatan data pasar. Ketika mesin-mesin khusus kemungkinan akan susah kalian. Ya, mesin-mesin khusus. Lihat pasarnya yang aktif dalam posisi sekarang. Nah, kalau itu lampau itu yang agak susah nanti. Karena mungkin siapa tahu lampau itu aktif, sekarang tidak aktif, bukan karena memang tidak ada jual beli, karena mesinnya sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, kalian harus lihat, kalau memang karena tidak ada jual beli, oke, nggak ada masalah kita melakukan penyesuaian waktu. Tapi kalau mesinnya sekarang memang sudah dilarang atau secara umum tidak boleh beroperasi lagi, maka kalian tidak boleh menggunakan asumsi tadi. Asumsi apa? Asumsi terkait dengan waktu penyesuaian, waktu transaksinya disesuaikan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini tidak bisa diterapkan untuk trawasi yang sifatnya unik, khusus ya, dan tidak ada pasarnya, tidak ada marketnya. Tadi saya kasih contoh untuk bendungan, mungkin mesin-mesin lain, mungkin mesin percetakan uang misalnya nanti ditugaskan sebagai penilai kemudian untuk menilai mesin percetakan uang yang di Bank Indonesia misalnya. Ya kan nggak ada pasarnya, gimana caranya gitu kan. Nggak mungkin akan pada pendekatan data pasar misalnya, itu ya, ini semisal aja. Nah,
Ini juga harus dilihat ketika pendekatan data pasar, asetnya suatu aset individual ya atau kelompok dari aset atau keseluruhan fasilitas harus dilihat nanti. Ya. Jadi kalau part seperti apa, kelompok aset seperti apa, jadi beberapa kalau misalnya itu apakah nanti malah masuk ke plan ya pabrik. Jadi kita akan melihat apakah ada jual beli pabrik gitu. Nah kalau dia jualnya adalah keseluruhan terus Anda jualnya per part, apakah memungkinkan nilai itu terbentuk misalnya. Misalnya kita sebagai contoh kemarin ada mesin apa ya, mesin untuk baja, untuk baja, pembuatan plat baja misalnya. Nah, ketika di model kayak gitu, ada nggak pasar ketika jual keseluruhan, misalnya dijualnya modelnya keseluruhan. Nah, nanti apakah kita nanti juga bisa ngambil inisiatif bahwa oh nanti penilaiannya menggunakan part. Padahal kita tahu bahwa di sana nanti akan dijual secara keseluruhan. Pasti berpengaruh ya, pasti berpengaruh. Jadi kita harus tanya ke teman-teman yang atau ke pemohon, ini penjualannya modelnya seperti apa? Itu berpengaruh pada cara menghitungnya. Ya, apakah sebagai suatu part atau fraction dari suatu ini atau sebagai satu kelompok aset atau keseluruhannya. Karena ketika nanti part, ya ketika kita bilang bahwa ini keseluruhannya, tapi Anda melakukan penilaian menggunakan aset individual yang part per part yang kalian satu-satu itu untuk di data pembandingnya, ya pasti nanti biasanya itu over value gitu. Ya, jadi harus diperhatikan. Nah, data pembanding, maka di sini kita menggunakan data pembanding yang sifatnya atau yang ada transaksinya sekarang. Kalau enggak baru kita lihat yang mungkin historicalnya ya, data penawaran atau transaksi pembandingnya yang historical. Nah konsepnya ini saya pasti camkan dengan adik-adik. Untuk data penawaran, walaupun kita punya data penawaran lama, kewajiban kalian untuk melakukan updating di kondisi sekarang. Ya, jadi kalian bisa melakukan penilaian. Ini ada data penawaran tahun 2000 atau tahun 2020. Kita melakukan penilaian 2021. Maka data penawaran itu harus diupdate sekarang menjadi yang sekarang gitu. Walaupun mungkin nilainya nanti sama gitu, tapi kita update, kita harus telepon lagi. Kecuali transaksi. Kalau transaksi ada data transaksi, itu nggak perlu kita update transaksi sekarang. Diupdate-nya nanti di jenis atau di waktu transaksi, penyesuaian waktu transaksi. Jadi kata kuncinya adalah untuk data penawaran tidak ada penyesuaian waktu transaksi karena kita harus update penawaran itu sekarang. Jadi ketika kita ketemu data penawaran tahun 2020 nilainya adalah 1 juta. Kita tanya lagi di tahun 2021 kalau memang ada kontaknya, tanya lagi. Siapa tahu malah di 2021 data penawaran itu sudah laku menjadi data transaksi. Jadi kalau garis bawah nih, tidak ada penyesuaian waktu transaksi di data penawaran. Kalau nanti kalian dalam pengerjaan ada itu salah besar. Pengurangannya tinggi kalau saya. Karena kalian nggak memahami esensinya. Ya, esensinya. Jadi ketika ada data penawaran, tidak boleh ada penyesuaian waktu transaksi. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena kalian wajib untuk melakukan cross-check penawarannya sudah laku atau belum. Kalau sudah laku, dia jadi geser menjadi data transaksi, bukan penawaran lagi. Nah, tadi ntar kalau data transaksinya misalnya ternyata adalah di awal tahun 2020, maka nanti bisa kalian sesuaikan. Nah, terus kondisi dan kecenderungan pasarnya seperti apa? Dan tadi misalnya, jadi misalnya penilaian yang sifatnya, mau dijual semuanya, padahal pasarnya part. Ini gimana nih? Apakah kita nanti ngobrol sama pemohonnya mau dijual ketengan atau gimana? Karena partnya nggak ada, karena pasarnya nggak ada nih kecenderungannya bahwa dia harus dijual sesuai dengan keseluruhan. Nggak ada yang borongan kayak gitu, adanya per part malah laku misalnya. Kita berikan ke mereka, ke pemohon, apakah per part atau ke keseluruhan. Kalau mereka ngotot yang keseluruhan, berarti kita harus mencari data pembanding yang keseluruhan. Ya. Jadi jangan keseluruhan, kita palanya pakai part satu. Soalnya kita lagi melakukan pendekatan biaya nanti. Ya.
Terus data pembandingnya harus diyakini sumber yang benar, maka kita telepon, foto, konfirmasi ulang gitu. Nah, data pembanding konteksnya di sini kalau di pajak lebih dari satu ya, jangan satu, yang minimal 2, 3 lebih bagus, 4 bagus sekali. Ya, jadi kita melakukan komparasinya bisa ya. Beberapa nanti data pembandingnya bisa kita banyak banget, kita pakai regresi. Kalau memang kayak punya kendaraan, kita pakai regresi bisa ya, data pembandingnya banyak ya. Nah, pada umumnya tadi disampaikan bahwa rata-rata data untuk mesin dan peralatan itu sebanding tapi tidak identik. Ya. Maka perlu dilakukan penyesuaian ya, atas data pembandingnya, bukan properti yang dinilai, ya, data pembandingnya. Perbedaan ini mencakup umur kronologis, efektif, kondisi, kapasitas, lokasi, tanggal penjualan, kondisinya, misalnya terkait kalau kondisi penjualan apakah kondisinya as is atau di mana ya, patuan lingkungannya, keamanan, faktor lain yang punya harga jual. Jadi kita lihat satu persatu ya model kayak gitu. Kendaraan berarti komponen apa yang misalnya biasanya disesuaikan. Tahun pembuatan, misalnya kendaraan berpengaruh. Berapa persen pengaruhnya? Berarti kalian mesti nyari data terkait transaksi kendaraan, semua kendaraan dari tahun sekian ke sekian misalnya, terus di rata-rata perbedaan harganya itu bisa misalnya, oh ini kira-kira sekian persen. Nah, penyesuaian objek pembanding terpasang terkait dengan biaya instalasi langsung dan tidak langsung ya. Jadi kalau misalnya dia sebagai komponen yang terpasang, satunya kita jual sebagai komponen tidak terpasang, ya, atau sebaliknya, maka kita melakukan biaya instalasi atau kemarin dibilangnya apa? Decommissioning ya. Data penjualan merupakan indikator harga pembanding, tapi data penawaran disesuaikan dapat dianggap sebagai data penjualan yang sebanding. Data penjualan merupakan indikator yang sebanding, tapi data penawaran yang disesuaikan dapat dianggap juga sebagai data pembanding. Jadi kita harusnya mengutamakan data penjualan, bukan data penawaran. Ya. Yang utama adalah data penjualan ke transaksi daripada dana pendawalan. Nah, sesuai dengan aktivitas pasar, jika ada data pembanding sedang ditawarkan untuk dijual, mungkin ya, harganya akan turun dan minat propertinya dinilai rendah misalnya. Jika misalnya pembanding banyak yang ditawarkan dijual misalnya. Kita kan mengenai pasarnya, betul. Pasarnya seperti apa sih? Identifikasi pasar juga sama ya. Kita tahunya pasarnya lokal, regional, nasional maupun internasional. Ya, contoh pada waktu saya melakukan penilaian beberapa aset SKK, pasarnya internasional karena terbukanya di Singapura malahan, bukan di Indonesia jarang gitu kan. Jadi ada pasarnya malah di Singapura untuk barang-barang seperti itu, furbis dan segala macamnya. Jadi kita harus cari. Nah, ketika kita bicara pasarnya di sana, maka kita mungkin akan bicara masalah kira-kira kalau di sana punya sekian, ini kan berarti yang akan beli misalnya adalah penjual sana, berarti kita melakukan penyesuaian atas harganya. Karena mungkin ada ongkos kirim dan lain sebagainya di sana. Nah, dalam SPI ya diterangkan bahwa elemen pembanding transaksi itu bisa saja terkait dengan hak atas properti, syarat pembiayaan, kondisi penjualan, pengeluaran, dan kondisi pasar. Ya, ini yang dipertimbangkan pada waktu kita melakukan inspeksi dan hal yang dipertimbangkan. Ya. Elemen perbandingan real property, kalau real property itu terkait dengan lokasi, karakteristik ya. Ini untuk yang real untuk non real property berarti personal property, kepentingan bisnis komponen properti lain yang merupakan real property tapi tercermin dalam data pembanding, bisa juga seperti itu ya. Yang penggunaannya juga ini bisa dipakai sebagian, bisa tidak ya. Kalau misalnya mesin tidak mungkin kita bicara masalah aksesibilitas, nggak mungkin. Kalau misalnya terkait dengan rasio pengeluaran, expense bisa saja kita pakai itu. Dengan properti ini masih ya kita skip dulu yang properti. Nah, personal property, maka kita akan lihat di sana usia kronologis atau eksekutif pada saat dijual tawarkan, kondisi, kapasitas, fitur, geografis terkait dengan lokasi berpengaruh kepada kondisi. Misal kemarin ya, dia biasa beroperasi di
daerah utara dekat pantai dengan satunya lagi daerah misalnya Bogor, mungkin kita akan berpengaruh terhadap keusangannya ya. Atau mungkin berpengaruh korosinya. Produsen kualitas, kita juga lihat di sana motivasi para pihak, harga, jadi keseluruhan atau individual. Kalau yang satu keseluruhan individual, kalau pembandingnya keseluruhan yang penjualannya, yang satunya dianggap individual, maka kita lakukan penyesuaian. Kuantitas, waktu penjualan, ya jangka waktu wajar biasanya kalau BP pajak biasanya 2-3 tahun atau 5 tahun, saya lupa. Setelah itu nggak boleh gitu. Terus kondisi penjualannya seperti apa. Nah, data pembanding misalnya ada AC, ya biasanya kita berapa kilowatt, ya berapa PK, ya, ada yang setengah, terus genset, produksi per kVA-nya atau kilowattnya, PLN sama, pompa air mungkin kecepatan alirannya, ya, itu bisa pakai. HP-nya, horsepower-nya, atau ini kekuatan daya hisap dan daya tekannya. Ini mungkin komponen-komponen yang bisa kita ini sesuaikan ya. Pendekatan dari pasar untuk menilai kelompok aset terinstalasi atau wajib mempunyai kebiasaan tidak terpenuhi ketika menilai aset individual. Ya. Tadi kita nggak bisa kita menutup mata ketika penjualannya adalah suatu kelompok aset terinstalasi, data pembandingnya adalah aset-aset individual yang belum terinstall atau belum dirakit. Ya. Jadi itu harus lihat. Nah, kompleksitas ketika kita menggunakan data pasar untuk penggunaan yang diteruskan, tentu dapat menggunakan pendekatan biaya, lebih tepat menggunakan pendekatan biaya. Ya. Ketika kita untuk penggunaan yang sifatnya terinstalasi, jadi kita tambahin mungkin pendekatan biaya di sana. Kita lebih cocok menggunakan pendekatan biaya daripada data pasar untuk kasus yang sudah terinstalasi dan dijual secara keseluruhan tadi. Ya. Menilai mesin dan peralatan dengan premis untuk pesusunan dilakukan dengan menambah nilai unit dasar, kontribusi biaya langsung dan langsung sehingga unit terpasang di pabrik dan siap beroperasi. Jadi kita karena ini konsepnya intinya kayak biaya diperlukan untuk instalasi ya, masukkan ke sana. Mungkin lebih tepat menggunakan biaya. Jadi kita cari data kira-kira untuk NRC-nya satu bangunannya ditambah dengan biaya dikurangi dengan penyusutannya. Nggak mungkin seperti itu ya kalau untuk biayanya. Nah, untuk pendekatan dari pasar kita bisa menggunakan ya mungkin ada beberapa nanti direct match, pembandingan, comparable, terus ada percent of cost, terus nanti kita ada lagi nanti untuk yang ini satu lagi untuk regresi. Ya, penyesuaian dilakukan ketika direct match hanya untuk kondisi tahun pembuatan, misalnya sama-sama Innova, pembuatannya modelnya sama, ya kita melakukan penyesuaian misalnya. Sebagai contoh. Dan penyesuaiannya terkait dengan apa nih? Oh, ya ini terkait dengan tahunnya. Nah, tahunnya dari mana dapat angka misalnya 5 juta? Ya kita cari yang model 2010, 2011 di pasaran selisihnya berapa? Dan tidak rata tinggal ya, dengan kondisi yang sama misalnya. Ya, dengan kondisi yang sama, tidak rata, kira-kira perbedaannya berapa. Comparable match, ya ini misalnya ada perbedaan kapasitas dan kondisi, misalnya kalau mesin objeknya mesin injection molding, merek Nisei, sama Nisei ya, kapasitasnya 200.000 ton tahun 2009, maka di sini ada lagi pembandingnya adalah kapasitasnya 220 ton tahunnya 2010, maka penyesuaiannya umur dan kapasitas, ya umur dan kapasitas yang disesuaikan. Nah, jadi secara umum ya kalau perbandingan kendaraan 1, 2, 3 kalau kita kendaraan, kami contoh juga kita pakai data saya bandingnya jenis atau setara di sana. Ya, ini contoh ini apa nih, mobil apa nih? Kijang ya. Kijang kapsul. Ya. Maka ini dibandingkan bisa aja masalah tahun, model, isi silinder, berapa cc, engine-nya menggunakan apa, bodinya, ya, aksesorisnya apa, dan surat-suratnya ada apa tidak. Jika tidak ada, maka yang muncul di sana penyesuaian adalah biaya yang diperlukan untuk membuat surat itu ada. Ya. Untuk yang mesin-mesin, misalnya, maka cari pembanding jenis setara, adjustment-nya mungkin merek, model, kapasitas, bahan, teknologi, penerapan gerak, perlengkapan ya. Itu menjadi
menjadi hal yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut ya, dan lebih lanjut untuk kita melakukan penyesuaian pada akhirnya. Selanjutnya ini sebagai contoh terkait dengan mesin-mesin yang mungkin bisa dilakukan penyesuaian nanti ya. Jadi enggak kita punya data pembanding seperti ini, jadi enggak agak, kalau gitu agak tenang ya. Kalau misalnya kita udah punya data pasarnya itu enak banget, tapi masalahnya penyesuaian di data pasar itu sendiri yang kadang kita ribet ya, bukan ribet ya, mungkin kita susah nyarinya. Kita kadang sorry. Ini kayaknya kok munculnya ini ya. Jadi munculnya apa nih adik-adik? Masih muncul ini ya di masih PowerPoint, Pak. ya? Oke, ya jadi ini virtual DC sama total listingnya seperti apa, rental optionnya ya, tidak ada. Saya tampilannya malah data analitik saya. Ya. Oke, ini contoh terkait dengan pasar yang tersedia. Jadi nanti dalam penilaian biasanya kita nyari ada nggak situs yang bisa kita kunjungi untuk melihat data transaksi yang ada. Nah, untuk persentase ada misalnya, nah ini contoh terkait dengan teknik persentase biaya. Ya, jadi menyesuaikan terkait ini kira-kira ukuran ini sini misalnya ukurannya berbeda di brosur beberapa perusahaan ya, masuk di perusahaan. Maka gimana caranya gitu? Di sini harga mesin bubut dengan umur dan kondisi yang mirip diperoleh kisaran 50 sampai dengan 40% dari biaya pengganti baru, maka disimpulkan bahwa nilai pasar dari objek ini adalah 40 sampai 50% dari biaya kondisi baru. Jadi kita akan nyari datanya. Berapa mesin? Jadi kalau misalnya yang tadi bilang konteks bahwa oh kita pakai apa sih gitu. Nah, kita cari di sana seolah-olah kayak kita menghitung penyusutan seolah-olah ya. Artinya kita cari data mesin bubut dari berbagai tahun ya. Terus kita tahu misalnya dari tahun yang ini yang kita cari dengan penggantian baru selisihnya berapa. Jadi misalnya mesin bubut A, ada nggak di sini jawabannya lagi? Ini contoh misalnya di Parmas Balker ada deadweight tonasenya 74.000 misalnya dibuat tahun 2009, kemudian 2019, maka kita tadi misalnya punya persen cost dari Bulker selama 10 tahun dapat 67%, maka yang dikasih nilai adalah 67% kali 33 ya. Kalau kita beli baru, ternyata harganya 33.000 untuk kapasitas yang sama ya, kapasitas sama. Nah, angka 67% itu dari mana? Dari data pasar yang tersedia untuk mesin-mesin yang tadi kalau dibilang di sini mesin-mesinnya apa? Yang mungkin di sini ada yang sebanding ya. Atau mungkin kita nggak ketemu yang sama persis atau ini susah gitu, maka kita bisa mengidentifikasi seperti itu ya. Jadi kita akan cari perusahaan suatu mesin bubut yang perlu identifikasi ya, beberapa mesin bubut dengan ukuran yang berbeda diproduksi beberapa perusahaan, ya mungkin perusahaan dimasukin gitu. Terus kita mungkin di datanya dapat, kita rata-rata berapa sih nilainya ketika sudah berusia sekian tahun misalnya, atau per tahunnya kita dapat, maka ketika nanti melakukan penyesuaian dia pakai percent of cost ya, tinggal kalau dia barunya berapa, terus nilai kalau di sini 10 tahun, dalam konteks ini 10 tahun, maka kita dapat angka 67% misalnya, per tahunnya sekian persen ya, 0,7% ya. Nah, baru nanti dapat indikasi nilai objeknya. Jadi 67 itu bukan muncul langsung 67 enggak, tapi dia akan melihat mesin-mesin yang dengan fungsi yang sama. Misalnya ini tadi mesin bubut, maka akan diidentifikasi. Ini beberapa mesin nggak cuma 1, 2, 3, harusnya lebih banyak ya. Jadi berapa mesin bubut dengan ukuran yang berbeda diproduksi oleh beberapa perusahaan. Jadi kita akan lihat rata-rata semuanya. Dan menganalisa beberapa jual mesin bubut dengan umur dan kondisi yang mirip ya. Kalau kita
kita misalnya kondisinya 10 tahun, ya sekitar 10 tahunan kita cari. Ya, berapa dia selisihnya dari harga pertamanya dia, harga belinya dia. Baru kita ketemu nanti angka, bisa di sini 40 sampai 50, di contoh soal 67%. Nah, ada juga yang sekarang menggunakan regresi sederhana, berarti konteksnya harus tunduk sama statistik. Berarti kalian punya data pembanding yang cukup banyak yang dibandingkan, ya karakternya bahwa nanti nilai atau Y-nya yang sifatnya dependen tergantung pada nilai X. X-nya ada berapa? XI-nya mungkin banyak, nggak cuma satu. Ya. Ketika misalnya modelnya sudah dapat, Y sama dengan A plus BX, tinggal dimasukkan untuk mesin kita, X-nya itu masukin di sana, maka dapat nilai Y-nya. Ya. Ini sebagai contoh, datanya sebenarnya nggak harus lebih banyak ya kalau statistik misalnya. Misalnya kita punya mesin yang kita bandingin dari daya ya, daya mesinnya. Walaupun ini mungkin banyak, nggak cuma daya misalnya. Kita punya untuk harga dengan daya 125 sampai dengan 910 kita urutkan ya. Terus kita dapat persamaan, ya ini pakai Excel, kalau model kayak itu pakai Excel gampang ya, kalau cuma dua variabel gampang ya. Di sini ketahuan bahwa rumusnya adalah regresinya harga sama dengan 6.708,135 plus 142,261 kali daya. Maka kalau kita 400 kVA, ya tinggal dimasukin tadi ya, 6708 plus 135 plus 14261 kali 40 kVA. Nah, kalau misalnya Pak Eri, itu bikinnya gimana sih? Nah, ini udah selesai, kita coba untuk kalau bikinnya gimana sih kalau model kayak gitu. Kan terbiasa dengan fungsi Excel nggak? Terbiasa dengan fungsi Excel nggak? Yang regresi sederhana untuk terbiasa untuk penggunaan Excel? Iya, Kak. Statistika. Ah, bisa. Berarti tahu lah cara ngitung kayak gini, tahu ya? Perlu ngulang kayaknya, Pak. Nah, belum ulang. Kita lihat ya. Kita lihat kalau misalnya kita coba, saya copy dulu datanya ya. Kita copy dulu datanya. Saya copy dulu datanya. Nah, saya coba. Ya. Misalnya datanya seperti ini, ya. Datanya seperti ini. Biasanya kalau kita buat, nah kita akan bikin grafik, biasanya langsung ya kita plotting grafik. Plottingnya apa sih sebenarnya? Biasanya pakai model apa? Model seperti ini. Ya. Nah, nanti tinggal dicari nih ya, formulanya untuk ininya, format aksesnya, apa kita menampilkan yang mana. Gitu. Kalau ini sudah dapat, ada tren, nih timeline-nya, dan saya coba, saya juga lupa inget nih kalau kayak gini nih. Jika chart-nya. Jadi kalau di sini kelihatan ya, kelihatan bahwa dia sebenarnya punya tren ya, punya tren. Nah, kalau udah punya tren gimana? Berarti harus dicari kira-kira persamaannya apa. Ada yang masih ingat nggak permasalahannya apa? Kalau kayak gini misalnya, kita cari trennya, caranya gimana? Ada yang tahu? Kalau nyari trennya, ini kan kalau plottingnya sudah bisa ya, plottingnya ya. Ini add trend line. Nah, kita dapat kalau misalnya mau pakai linear, karena linear ya pakainya ini. Ya. Ketika trend line-nya sudah ada, sebenarnya kita bisa tampilkan sebenarnya. Sama trend line-nya bisa muncul labelnya. Labelnya saya lupa malah labelnya nih.
set intercept display-nya. Nah, ini persamaannya sudah ada. Nah, yang sifatnya trend line-nya dia nggak menggunakan, kalau yang contoh di sini dia tidak menggunakan, kalau yang kayak set intercept berarti dia itu tidak menggunakan beta ya, dia nggak menggunakan beta 0 ya, atau nilai ininya. Kalau kita pakai ini berarti dia persamaan yang muncul adalah persamaan ini ya. Jadi tadi hasilnya benar nggak? Y sama dengan 6681, sekian sekian ya, dikali kali X-nya. X-nya itu adalah daya. X-nya adalah daya. Karena sifatnya yang dependen yang di sini. Jadi nanti ketika misalnya penilaian, misalnya dapat kayak gini, bisa. Tapi datanya harus banyak ya, Dede. Kalau ini pun secara statistik harusnya nggak memenuhi. Benar nggak? Benar nggak? Jadi mungkin bukan cuma daya. Kita punya data mungkin terkait apa ya? Terkait nggak cuma daya, terkait mungkin di sini ada kapasitas ya, kapasitas produksi. Nah, nanti juga ini juga sama. Nah, kapasitas produksi. Nah, ini konteksnya berarti dianggap kapasitas produksinya sama. Nah, kalau misalnya sudah menggunakan 3 jenis atau mungkin ada berapa variabel nih? Variabel dependennya ada 1, independennya ada 2, mungkin Excel tidak bisa lagi dipakai. Ya, kita harus pakai menggunakan tools yang lain, ya bisa menggunakan Stata dan sebagainya. Ya. Ini kalau yang sederhana menggunakan Excel. Jadi jika kalian melihat data pembanding yang lain itu sama, cuma dayanya yang berbeda. Ya kapasitas, misalnya di sini ada tahun produksi. Nah, di sini dapat ketemu data sama semua, untuk kapasitasnya sama, tahun produksi sama. Yang berbeda cuma daya, maka kita cuma akan melakukan regresi terkait dengan dayanya saja. Kita lakukan penyesuaian di sana. Jadi tergantung ya kalian menemukan data seperti apa nanti. Jadi bukan berarti bahwa wah linearnya gampang ya pakai Excel, enggak. Kalau misalnya kalian menemukan nanti kapasitasnya juga berbeda di sini, kapasitasnya juga berbeda, tahun produksinya juga berbeda-beda, maka kalian nanti atau mungkin di sini tahun produksi kita jadikan usianya, usia mesin. Ya, nanti kita bisa regresi ya, regresi. Nah, kalau sudah menggunakan lebih dari 1 variabel dependen, maka kemungkinan kita tidak menggunakan Excel karena persamaannya mungkin di sini akan menjadi harga sama dengan beta 0, seterusnya B0 ya, B0 ditambah B1. B1 apa? B1 daya. Saya kasih kurung ya biar enak. Atau kalau nggak ya nggak apa-apa. B1 daya. Plus mungkin ada B2. B2 dari kapasitas. Ditambah nanti B3 kali usia mesin. Ya, nanti tinggal kalau kita regresi, kita harus tahu B0, B1, B2, dan B3 kita punya. Nah, kita nanti tinggal untuk objeknya, objek penilaian, tinggal nanti misalnya dayanya berapa, kapasitasnya berapa, terus usia mesin berapa. Nah, nanti tinggal misalnya ini jangan ABC, mungkin saya pakai apa ya, RST misalnya, R ini kapasitas sama dengan R, terus kapal ini D misalnya, ini K, ini U, ini nominalnya. Maka tadi tinggal ditanya, tinggal di input aja. D-nya kali B1, K-nya kali B2, U-nya kali B3. Maka kita dapat perkiraan nilainya. Ya. Jadi itu pendekatan-pendekatan data pasar atau metode pendekatan data pasar yang bisa digunakan, tekniknya yang paling ini menggunakan sophisticated ya, menggunakan regresi. Kalau regresi kayak gini kalian punya data banyak,
relatif itu akan diterima lah dalam tanda kutip sama pemeriksa. Kenapa? Kita punya data misalnya lebih dari 100 atau 300. Gimana dapat datanya? Kalau kendaraan gampang ya, kendaraan gampang. Kita tinggal cari di model OLX atau apa misalnya. Jadi misalnya kita cari di OLX misalnya ini. Atau Carmudi atau apa. Kalau kalian misalnya coba kalian melakukan penilaian ya. Mungkin nanti saya akan penugasan kalian untuk melakukan penilaian ya terkait dengan suatu mobil, persiapan ininya, objeknya, latihan ya, nanti latihan. Saya tulis di sini, nanti dalam waktu kecil lah, 15 menit kira-kira kalian bisa dapat apa, 15 menit kalian dapat apa gitu. Jadi kalian bisa nyari di mobil12.com atau apa ya, kira-kira yang berbandingan apa. Saya kasih satu soal untuk kalian ya. Nanti kalian coba cari datanya. Oke. Saya ingin ada melakukan sedikit saja latihan ya, sedikit aja latihan. Lakukan pemilihan untuk unit mobil. Oh ya, kali warna ya. Siapa tahu ada yang pertimbangan warna. Ya. Kalian coba lakukan dengan data seperti ini. Ya. Ada merek Santa Fe, mesin diesel, tahun pembuatan 2013, aksesoris standar, dokumen lengkap, kilometer 130.000, histori perawatan lengkap, warnanya biru metalik. Kalau kalian misalnya ada hal lain di luar ini yang kira-kira berpengaruh menurut kalian, kalian bisa asumsikan poin yang lain. Ini misalnya ini ada, saya hitung ada berapa poin nih. Saya geser sini aja. Sorry. Nah, kalian berusaha mau pakai pendekatan apa? 1, 2, 3, 4. Ya. Data yang dikasih ada 8. Kalian bisa melakukan asumsi lagi. 9, 10, 11, sekian. Ini sebagai contoh ya. Jadi ini data yang ada, kalian bisa asumsikan yang lain ya. Ini misalnya dokumen, komunikan lengkap, artinya BPKB, STNK, misalnya mungkin tambahin lagi STNK, berarti dokumen lengkap, artinya STNK-nya juga sudah masih jalan ya. Warna, histori perawatan lengkap, jadi dia mungkin kalau bisa perawatan lengkap, dia dari bengkel resminya. Mesinnya di diesel tahun 2013, saya beri waktu sekitar 15 menit kalian untuk melakukan penilaian. Bisa kalian melakukan penyesuaian penilaian menggunakan
3 metodologi yang sudah diberikan tadi, atau ya, atau 4 malah ya tadi ya, perbandingan langsung atau mungkin pakai regresi kayak gini. Tapi ini adalah data yang kalian punya ya. Saya berikan waktu sekitar 15 menit dari sekarang, berarti di 8.40 nanti beberapa orang bisa presentasi ya, presentasi terkait hasilnya seperti apa sih, terus apa yang pertimbangan kalian gitu. Kita coba diskusi untuk yang dengan menggunakan data pasar. Silakan. Saya unmute dulu ya. Saya mute dulu untuk sekarang, waktu kalian kerjakan plus minus 40 menit. Silakan. Plus minus 20 menit di angka di 8.50 kita masuk lagi. Saya masuk lagi, nanti kita diskusi terkait dengan hasilnya. Ya kalian terserah mau nanti presentnya pakai apa. Saya berharap nanti ada yang sifat sukarela, ada yang nanti saya tunjuk. Jadi semuanya harus mengerjakan. Silakan.
Oke, kita balik lagi. Ada yang sudah dengan data yang sangat sederhana ya, kita coba buat. Terserah kalian pakai metode yang mana. Ada yang mau present? Silahkan. Saya coba boleh Pak? Benar, saya harus ngecek yang raise hand dulu. Yang mau coba raise hand dulu aja. Oke, Mas Radit, silahkan Mas Radit. Saya stop share, silahkan Mas Raditnya untuk present. Ya, Pak. kita latihan aja dikit, banyakin latihan nanti. Silakan Mas Baik Pak, Radit. saya izin share screen Pak ya. Ya. Apa udah terlihat Pak ya? Ya. Baik Pak, saya jadi tadi kan karena datanya banyak, jadi saya berpikir saya pakai yang biasa aja penyesuaian yang masing-masing komponen atau yang comparable itu Pak. Jadi saya mencoba untuk tadi mencari kurang lebih ada 3 data pembanding Pak, di mana dari data yang ada itu kan kurang lebihnya ada berupa mesin, merek, aksesoris, kemudian dokumen, tahun pembuatan, kilometer, warna, dan histori perawatan gitu Pak ya. Di mana dari data tiga data pembanding itu saya sudah cantumkan linknya, di mana saya ada ngambil dari Auto Asia, kemudian ada dari mobil123.com gitu. Tapi di antara 8 data itu saya tadi coba menambahkan unsur, tapi ternyata unsur itu nggak terlalu banyak sih penyesuaiannya. Di mana yang pertama kita lihat untuk data pertama saya dapat itu tahunnya adalah tahun 2014. Data kedua ya, maksudnya data kedua itu, dan ketiga itu tahun pembuatannya sama 2013, di mana dengan harga adalah seperti yang tertera di Excel ini. Kemudian untuk tahun pembuatan ini saya baru memberikan persentase aja ya Pak ya, belum ke matematis banget, gimana karena kan prinsipnya kalau kita memberikan penyesuaian adalah data pembanding itu kita tarik ke objek penilaian, di mana karena ini tahun 2014 tadi kan saya mikir dia lebih bagus atau lebih baru tahunnya, jadi harusnya dia lebih tinggi daripada yang 2013, maka saya penyesuaian saya negatifkan gitu Pak. Sementara untuk 2013 saya nggak ada kasih penyesuaian. Kemudian untuk warna di sini saya menemukan ada dari 3 pembanding itu 3 pembanding itu warnanya beda-beda Pak. Di mana yang data 1 ini itu dia warnanya kalau nggak salah hitam tadi, di mana hitam itu kan biasanya perspektif orang tuh hitam bagus nih gitu. Jadi dia lebih bagus, saya kasih penyesuaian yang negatif juga. Kemudian yang data 2 juga sama. Nah, untuk yang data 3 ini saya dapatnya warnanya merah Pak, dalam artian orang yang beli mobil warna merah mah dikit kayaknya kan. Kemudian mungkin harganya dibandingkan dengan warna yang lain itu lebih rendah, sehingga saya kasih penyesuaian positif yaitu sebesar 3%. Nah, di sini Pak yang saya maksud adalah saya tambah-tambahin misalnya berupa bempernya baik depan maupun belakang, tapi sebenarnya nggak ada penyesuaiannya sih Pak karena sama. Kemudian histori perawatannya, nah di sini yang saya temukan berbeda itulah untuk data pembanding ketiga, di mana dia nggak ada, sehingga saya kasih penyesuaian 1%. Kemudian untuk lampu juga sebenarnya nggak ada, sama aja. Untuk dokumen kendaraan semuanya lengkap, dan untuk kilometer di sini yang beda-beda Pak, di mana untuk yang kilometer pertama data pembanding 1 itu baru sedikit banget, baru 88.000 kalau nggak salah, sehingga ya ibaratnya masih lebih bagus lah, sehingga saya kasih penyesuaian yang cukup besar di sini Pak, negatif. Dan untuk yang data pembanding 2, 3 itu dia udah lebih besar daripada 130.000 km, sehingga saya kasih penyesuaiannya ya positif sebesar ini. Kemudian untuk interior berupa aksesorisnya sepintas tadi berdasarkan gambar aja ya, itu sama aja dari 3 mobil itu kan, kalau nggak salah Santa F ini adalah mobil mereknya Hyundai kalau nggak salah itu. Kemudian untuk kondisinya juga sama-sama baik, mesinnya sama-sama diesel, dan dari akumulasi ini ditemukan penyesuaiannya itu untuk pembanding 1 adalah negatif 10%, yang kedua adalah 1%, dan yang ketiga 9%, sehingga dengan hasil kalkulasi seperti ini diperoleh data ini. Nah, kemudian saya melakukan semacam pembobotan Pak untuk dari 3 pembanding ini. Saya memberi pembobotan berdasarkan keyakinan saya terhadap 3 pembanding mana sih yang paling sesuai sekiranya jika datanya seperti ini. Jadi saya memberi bobot 30, 40, 30 Pak, sehingga saya kalikan dengan angka ini dan ketemulah totalnya sekian. Nah, ini kurang lebihnya dibulatkan untuk nilai jika datanya mobil seperti ini adalah
kurang lebih 221 juta 800 Pak. Itu Pak dari saya Pak. Mohon maaf jika ada keliruan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Kadit. Yang lain ada lagi? Oh, nanti kita bahasnya bareng-bareng ya, biar ini. Mas Noval, silakan Mas Noval. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi tadi awalnya saya juga pengen kayak Mas Radit, cuma tadi saya baca deskripsi itu banyak banget modifikasi yang kecil-kecil, jadi saya malah jadi bingung. Akhirnya saya pilih buat pakai yang regresi, Pak. Saya yang dihitung adalah kilometernya. Ini semuanya sama, yaitu dari Santa Fe 2002 yang 2200 cc dan semuanya matic. Masing-masing ada kilometernya, terus ada harganya. Saya masukin ke SPSS, dapetin harga konstannya sekitar 238.600.000, dan ini bukan cc, maaf, salah tulis tadi. Tiap nambah 1 kilometer itu kira-kira harganya bakal turun Rp75. Jadi tinggal saya masukin ke sini dengan kilometer 130.000, masukin harga konstan, terus Rp75 dikali 130.000, akhirnya dapat 228.833.000-an, Pak. Gitu. Terima kasih. Maaf ya, disconnect tadi. Silakan Mas Noval, udah tadi tinggal Mas Abdillah, silakan Mas Abdillah. Izin share screen, Pak. Boleh, silakan. Saya masih belum dapat provider. Belum. Sudah nampak belum, Pak? Ya, sudah, silakan. Jadi saya membandingkannya di situs oleh OLX, Pak. Terus saya cari data pembandingnya ada 3. Nah, karena berhubung tadi melihat datanya kok yang paling mendekati itu data pembanding 2, akhirnya saya nggak pakai ketiganya. Karena yang pertama, data pembanding 1 itu kilometernya terlalu tinggi. Kemudian, walaupun tahunnya sama dan mesinnya sama, mereknya sama juga. Terus data pembanding 3 itu, ini sebenarnya hampir mirip, tapi tahun pembuatannya tahun 2012, walaupun pemakaiannya 2013. Sehingga saya putuskan untuk memakai data pembanding 2 yang paling mirip. Hanya beda kilometer dan warna saja. Kemudian saya pakai pendekatan pasar, metodenya direct match. Kemudian data yang paling mirip ada data pembanding 2. Kemudian hanya perlu disesuaikan harga penawaran sama warna dan kilometer saja. Nah, saya asumsikan, kan itu harga penawaran, belum harga jual kan, Pak. Saya asumsikan dari harga penawaran itu turun 10%, sehingga jadi harga penjualan. Kemudian didapatkan harga penjualannya sebesar 216 juta. Kemudian karena kilometer yang di data yang kita nilai itu terlalu tinggi daripada data pembandingnya, kemudian saya asumsikan nilainya itu dikurangin 6 juta. Kemudian karena warna mobilnya itu tadi biru metalik, saya asumsikan itu biru metalik itu kayak limited edition-nya, karena yang di data
pembanding itu rata-rata warnanya hitam dan putih. Terus kemudian saya asumsikan ditambah 5 juta, sehingga didapatkan nilainya sebesar itu, Pak, 215 juta. 215 juta. Oke. Sekian, Pak, dari saya. Oke. Izin. Oke. Lagi siapa ya? Nanti saya lihat lagi di raise hand. Ada Mas Harold. Silakan Mas Harold. Yang lain kalau mau silakan juga ya. Baik Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan. Di sini saya menggunakan kilometer dan harga Pak. Jadi ada yang kelihatannya masih baru, jadi kilometernya itu antara dibuat tadi di linknya itu 0 sampai 5.000. Jadi saya asumsikan ada beberapa yang rata-rata 5.000 semua Pak. Kemudian hasil dari regresinya, ini rumusnya Pak. Kemudian saya masukkan angka kilometer yang mau dicari itu 130.000. Kemudian harganya 299 juta. Demikian Pak. 299 juta. Oke. Terima kasih Mas Harold. Ya. Masih ada yang lain? Oh, ada Mas David ya? Ya Pak, izin share screen ya Pak. Silakan. Baik, sudah terlihat belum Pak? Ya, sudah. Oke. Tadi saya mendapatkan 5 data pembanding dari Carmudi sama mobil 123. Mungkin ada beberapa tadi yang sama. Nah ini saya dapat 2013 dan 2012 juga 2014. Yang paling mirip itu yang pembanding pertama itu cuman kilometer, karena cuman beda sedikit saya asumsikan itu 0%. Terus warna, asumsi saya, kalau tadi asumsinya siapa tadi tuh kalau nggak salah bilang dia limited edition, tapi kalau saya asumsinya karena saya belum menemukan sama sekali tadi biru metalik, jadi saya asumsikan itu kurang disukai pasar sehingga saya beri penyesuaian negatif. Jadi total penyesuaiannya min 3% dengan bobot yang paling besar. Kemudian yang paling kecil adalah yang di pembanding 2 karena kilometernya sangat jauh, tapi tetap saya pakai dengan bobot 5%. Kemudian saya bobotkan dan pembulatannya itu sekitar 209 juta, Pak. Ini untuk foto-foto mobilnya. Oke. Cukup bagus juga. Ada yang masih present, mau present? Udah ya? Udah cukup ya? Oke. Terima kasih, Mas. Nah, coba saya lihat yang hitungan saya. Bukan hitungan saya sebenarnya, rekap dari kalian sebenarnya ini. Ya, saya rekap dari kalian. Jadi ada Mas Latif, Mas Naufal, Mas Abdillah, Mas Harold, sama Mas David ya, yang tadi yang tadi sudah presentasi ya, Mas Abdillah, Mas Harold, Mas David, terakhir Mas David terakhir ya. Iya Pak. Ya. Oke. Jadi dengan caranya masing-masing, ya tadi menemukan harga, kalau dilihat, wah kita range-nya kalau dilihat dari hampir 100 juta, ya, hampir ya dari 209 sampai 299, 90-an juta range-nya untuk opini nilainya gitu. Jadi di sini kita
bukan masalah benar salah, karena beberapa juga saya lihat masih banyak yang perlu diimprove ya. Tapi saya nggak akan nunjuk ke orang ya, saya akan nggak nunjuk orangnya, tapi kalian coba lihat dulu bahwa pertama, fakta yang ada adalah dia menggunakan nilai penawaran, yaitu fakta. Jadi lakukan penyesuaian dulu sebelum menggunakan apapun. Mau menggunakan regresi, menggunakan perbandingan yang tadi, direct cost-nya, direct comparison, atau yang lain. Maka harga itu harus disesuaikan menjadi harga transaksi. Ya, jadi mau apapun itu, kita gunakan regresi atau apapun, ubah menjadi harga transaksi. Karena kita punyanya harga atau di sana punyanya data penawaran. Ya. Di sana cuma ada data penawaran. Nah, beda kalau yang tadi, kenapa Pak Erik yang mesin tadi nggak pakai data itu? Karena yang di sana yang dilihat itu tidak disebutkan data penawaran atau enggak, ya kita nggak tahu. Tapi kalau dalam konteks ini harusnya menggunakan data yang transaksi. Ya, kita di contoh memang nggak menyebutkan ini penawaran atau enggak, tapi ada fungsi sekian gitu. Nah, di sini kita nggak tahu ini penawaran atau enggak, tapi bilangnya dia harga, ya nggak ada keterangan penawaran atau enggak. Tapi dalam konteks kita yang disebutkan tuh hampir semuanya adalah data penawaran. Tadi kita melakukan penyesuaian terkait dengan transaksi itu. Coba sekali hati-hati, ya. Dan di sana penawarannya harus diupdate ke kondisi sekarang. Tidak ada lagi yang namanya penyesuaian transaksi waktu transaksi penawaran. Jadi seolah-olah ya anggap aja penawarannya masih valid dan berlaku sekarang. Berarti nanti tinggal penawaran bulan sekarang gitu kan. Itu masih sama valid misalnya, anggap aja asumsikan gitu seperti itu ya. Jadi pertama yang kalian lihat adalah yang ini adalah terkait dengan datanya rata-rata menggunakan data penawaran. Lakukan penyesuaian terkait dengan penawaran. Range-nya sudah cukup bagus. Yang perlu kalian lihat lagi adalah sebenarnya ketika melakukan yang kendaraan aja ini, maka kita harus melihat ya harus ini ya. Keponya harus muncul. Santa Fe itu ada berapa generasi? Karena itu umum di suatu mobil ya. Santa Fe ada berapa generasi? Kemarin saya contohkan apa yang 320i BMW misalnya. Benar nggak? Mereka punya seri-seri tersendiri dari model 2013 berapa terus ada facelift-nya menggunakan mesin yang berbeda. Jadi kalau misalnya Santa Fe itu ada generasi 1, 2, 3, sekarang 3 generasi. Kalau nggak salah 1 atau 4 ya ada SM, CM itu. Saya tahu juga karena tadi sempat browsing juga gitu, Nah, dengan model kayak gitu, berarti kita tentukan dulu. Yang 2013 tuh yang mana sih? Ya, berarti kita harus browsing dulu ya. Yang 2013 itu yang mana kita browsing? Misalnya nih kita cari ya, Nah tadi ini kenapa saya cari mobil yang nggak umum juga kalian juga biar belajar. Jangan yang umumnya Toyota gampang nyarinya misalnya. Tapi misalnya dia Santa Fe, kita cari. Di Google cari generasi Santa Fe. Kita harus mencari yang sebanding. Ya. Nah, ternyata dia nanti ada generasi-generasinya. Nah, ini kalau saya cuma jabarkan untuk yang kendaraan kita proses seperti ini. Nanti mungkin ada banyak yang lain mesin juga sama. Kita harus cari generasinya. Karena begitu generasinya berbeda, kenapa yang dilakukan? Itu loncatannya tinggi banget. Harganya nanti akan loncat jauh. Jadi harus tahu, 2006 itu sekian, dan saya tidak menggunakan tahun penggunaan, tapi tahun perakitan ya, tahunnya. Di belakang saya saat ini ada varian terbaru dari Hyundai Santa Fe. Dan mobil ini mendapatkan berbagai tambahan fitur terbaru yang membuatnya akhirnya punya value for money yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mari kita sambut Hyundai Grand Santa Fe. Saya mana mute-nya nih? Bentar. Apa yang menekan 2019 sekarang sudah berapa? Oke, sekali. Jadi dia generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, ya, ada generasi keempat. Ya. Ini kita step by step ya. Berarti kita harus mencari yang minimal satu generasi. Ya, ketika dibilang generasi ketiga, tampilannya seperti apa? Oh, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi kita harus mencari yang setipe, karena kalau misalnya udah loncat, itu bisa aja kan beda. Beda kenapa?
beda teknologinya, mungkin juga secara konstruksinya juga beda ya. Kita akan susah membandingkan. Tapi kalau kita punya misalnya 2013 kita punya sejarahnya, oh berarti saya harus tahu dia hanya tahun ini yang akan saya cari pakai, yang saya pakai. Saya nggak mungkin akan mencari yang di luar itu. Jadi kita mencari yang kayak gini, tampilannya plus minus kayak gini ya. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, ini contoh informasi yang harus kita dapatkan ya, kita dapatkan terkait dengan mobil ini. Jadi kita harus belajar terkait dengan generasinya. Mesin juga sama nanti. Generasi berapa, generasi 2, generasi 3. Ya sama juga kalau misalnya saya cari di sini, misalnya nanti generasi BMW 30 ini misalnya. Kita ada di sini misalnya, mengenal BMW seri 3 misalnya dari ini. Ternyata dia juga punya generasi-generasi ya. Nah ini kalian mencari data pembandingnya juga harus sama. Ya. Karena kalau enggak penyesuaiannya akan susah kalian. Ya ini kita mencari data, memang penilaiannya marketnya sengaja dibuat marketnya banyak ya. Nah ini tampilannya udah beda-beda ya. Ini sebagai contoh. Apa terus perhatikan. Jadi beberapa sudah saya mungkin ya. Karena terus waktu mereka teman-teman ada yang langsung menggunakan, nah tahunnya saya pakai yang tahun pembuatannya sekitar 2013. Itu salah satu indikasi yang cukup bagus buat saya. Jadi kesana harus gitu ya, karena mesinnya itu pasti akan beda kalau kalian misalnya loncatnya terlalu jauh ya. Saya kenapa pakai 2013 karena masih ada 2012 dan juga nanti lebih enak untuk membandingkan. Coba kalau salah pilih aja 2013 kalian cari yang 2011, maka jelas itu pakai generasi yang pertama tadi ya, pakai generasi yang pertama. Tapi ternyata beberapa saya lihat pembandingnya cukup bagus menggunakan 2013, 2014, ya, 2012, ya, cukup bagus. Jadi ini ya, mesin salah satu yang kita perhatikan adalah terkait dengan generasi-generasinya. Karena nanti bayangkan saja misalnya ya, dengan mesin yang berbeda misalnya, kita harus membandingkan juga terkait dengan dayanya. Walaupun informasi itu nggak ada di sana. Ya, tapi kalau kalian mengambil yang 2018, itu akan beda daya mungkin ya. Mungkin akan beda, secara dayanya juga akan beda. Ya, berapa HP misalnya, RPM-nya berapa, generasi 3, generasi pertama juga pasti beda. Ya. Jadi tidak sebanding gitu, tidak sebanding lagi, walaupun jelas nggak identik, tapi nggak sebanding, wah payah juga gitu kalau sampai itu kita pakai sebagai data pembanding. Terus dari sana juga kelihatan nilainya bervariasi ya, cuma memang yang kalau efeknya tadi ada satu yang cukup tinggi, selisihnya mungkin karena tadi tipenya diabaikan ya, tipenya diabaikan, jadi akhirnya dia kayak mencelat ya. Tapi yang lain 221, 228, 215 masih oke. Mungkin gitu. Kita nggak tahu harganya, yang benar apa 299, apa 209, tapi nilai opini yang kalian buat. Ya. Regresi juga saya senang tadi dari regresi, tapi tadi ya, kalau menggunakan regresi harus hati-hati. Kenapa? Karena walaupun contohnya cuma beberapa data, beberapa row, tapi harusnya kalau regresi itu memenuhi syarat-syarat dalam statistik. Kalau nggak salah ya, di Indonesia biasanya dipakai kalau di literatur minimal datanya 70, benar nggak? Kalian baca statistik. Berarti kalian punya data seperti itu kalau regresi nanti, gitu. Jangan cuma sedikit. Artinya biar bisa mantap nanti regresinya. Bikin plotting kayak gini ya, terus dapat itu lebih bagus lagi. Tadi beberapa juga pakai ya. Terus masalah pembobotan saya lihat juga cukup bagus. Yang pakai tadi pembobotan ternyata nggak menyalahi aturan. Saya nggak bicara masalah 30%, 40% dan sebagainya. Tapi saya lihat yang penyesuaiannya paling sedikit itu yang punya bobot paling besar. Aturan dasarnya sebenarnya itu landasannya. Ya. Jadi selama itu dipegang, saya nggak lagi peduli terkait dengan berapa persen, kenapa 30%. Tapi sepanjang aturan dasarnya adalah yang penyesuaiannya paling sedikit, itu yang mendapat bobot paling besar. Nah, dalam menghitung persentase ada beberapa metode ya. Artinya bisa pakai dia itu melihat cuma angkanya atau pakai nilai mutlak atas nilai plus minusnya. Ya itu saya serahkan adik-adik pakai mazhab yang mana. Ada beberapa dosen pakai yang memang nilai mutlaknya. Jadi minus 1 ya dianggap 1, minus 3 dianggap 3. Jadi tinggal ditambahkan di situ berapa persen perbedaannya. Kan sebenarnya kalau
0% bukan berarti bahwa tidak ada penyesuaian, bisa aja ada plus 10 sama minus 10. Ya, dan itu berarti sebenarnya dia penyesuaiannya 20%. Ya, karena plus 10 minus 10. Yang lain juga sama. Jadi ada beberapa yang mungkin ini, tapi tadi penggunaannya cukup karena sudut pandangnya adalah sudut pandang persentase akhir. Ya, saya nggak mengkritisi terkait dengan penghitungan dasarnya, tapi saya lihat tadi Mas Adit ya menggunakan persentase akhir yang untuk dasar pembobotan. Jadi saya pikir sudah ini ya, sudah inline apa yang saya ajarkan dengan apa yang kalian lakukan, ditambahkan tadi poin-poin yang memang harus diperhatikan. Beberapa juga masalah warna punya alasan, saya nggak bisa bilang bahwa oh ini baik, ini limited, sudut pandangnya limited, ini apa, berarti kalian harus cari faktanya. Ini masih contoh, masih ini belajar, berarti kalian harus cari faktanya, apakah bibliometrik itu limited atau enggak, ataukah bibliometrik adalah yang enggak diminati, ya, apakah perlu dilakukan penyesuaian atau enggak, ya, karena ya itu tadi, kita belum sadar baru cuma beberapa menit, masih banyak harus di ini, tapi overall, ketika kalian melihat tadi, oh ada sampai dengan histori perlengkapan kalian lihat, terus ada yang masalah bumpernya seperti apa, saya cukup puas. Artinya kalian sudah sangat paham dengan konteks ini. Cuma nanti mungkin yang harus kalian lihat lagi bahwa harga yang terkait sana sebenarnya itu harga penawaran semua, ya, harga penawaran semua. Asumsi dasarnya harus kalian perbaiki di sana, bahwa itu harga penawaran semua. Untuk yang menggunakan comparison tadi juga cukup bagus, artinya dia menggunakan plus minusnya memang udah bagus dan tepat, tinggal diperkuat kenapa 2%, kenapa ini, diperkuatannya nanti di sana. Tapi yang penting kalau saya, oh ini penyesuaiannya pas 2%, gitu, 2% minus, nah itu pas. Udah pas itu udah enak gitu. Nanti tinggal kita belajar 2% itu dari mana, 3% dari mana, 1% dari mana. Tapi plus minusnya itu udah oke menurut saya. Jadi saya nggak ada kekhawatiran kalau kalian nggak bisa mengerjakan penilaian terkait dengan peralatan dan mesin. Ya, secara umum itu kalau dari saya komentarnya, jangan kalau ada pertanyaan sebelum nanti mungkin di 9.30 saya tutup sesi ini. Saya ada rapat. Saya juga untuk ini kelas selanjutnya saya undur sampai jam 11.30 karena saya rapatnya takut belum selesai. Jangan kalau ada pertanyaan untuk adik-adik. Yang tadi sudah mengerjakan, ada yang tanyain nggak kesulitannya apa, nggak apa-apa, silakan. Atau yang tadi mau konfirmasi, saya penghitungannya kayak gini Pak, menurut Bapak gimana? Silakan. Pak, saya mau tanya deh Pak, terkait yang penyesuaian, kan tadi itu masih penawaran ya Pak, saya juga baru mengenai ternyata penawaran. Nah itu kita menyesuaikan jadi transaksi itu apakah ada model matematisnya gitu Pak ya, atau gimana ya Pak ya, itu mesti ada ini Pak. Oke. Coba kalau setahu saya itu ya beberapa itu ada sold atau apa gitu berapa misalnya. Yang dilakukan biasanya adalah melakukan survei. Untuk mobil-mobil tahun 2013 misalnya nggak cuma satu merek, kalau kita mau general ya, nggak cuma satu merek, bisa Avanza dan lain sebagainya, ya, yang punya datanya, kita survei beberapa orang atau beberapa ini. Kita telepon yang sudah sold, tapi kita coba-coba pura-pura telepon. Misalnya udah sold, kita telepon, ya. Kan di sana kita punya harga penawaran kan di misalnya mobil123.com, benar nggak? Ini metodenya ya, kita metodenya gimana caranya gitu. Ini salah satu yang saya pakai. Saya teleponnya udah sold, Pak, mobilnya masih ada gitu, misalnya gitu. Oh udah kejual Pak. Oh gitu ya Pak. Kemarin kalau boleh tahu Pak, terjual berapa Pak gitu. Dapat satu kan? Dan itu kan kita punya data penawarannya, kita punya data sekarang sold-nya. Nah itu cari aja beberapa. Nanti kita dapat persentasenya kira-kira. Ya, jadi itu sebagai contoh cara mendapatkan datanya. Lebih bagus lagi gimana? Lebih bagus lagi kalau sama-sama Santa Fe. Kenapa? Karena tadi behavior Indonesia tuh aneh. Ya, mungkin bukan aneh. Memang mereka misalnya kayak model-model mobil-mobil yang sifatnya tidak umum, bukan mobilan Jepang, pabrikan Jepang ya. Itu harga penawaran dengan harga terjadinya itu jauh banget. Bisa selisihnya mungkin bisa sampai 20 juta. Misalnya harga tadi Hyundai ditawarkan berapa, 240. Ya, di masa pandemi biasanya turun jauh banget. Bukan masa pandemi aja, bisa turun sampai 20 juta negonya. Di harga 240, di nego bisa 25 turun, jadi 215 misalnya.
itu bisa turun. Tapi untuk yang model-model Avanza, Innova, itu relatively dia itu turunnya nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena demand-nya tinggi. Ya, demand-nya juga tinggi, di samping supply-nya juga tinggi juga. Ya. Cuma kalau sudut pandang saya butuh uang, saya punya mobil yang bukan pabrikan Jepang. Ada yang mau kira-kira. Jadi kemarin 1 bulan saya nggak laku-laku. Kemungkinan apa? Ya saya lepas dengan harga yang miring. Jadi harus dipahami juga model kayak gitu. Jadi kalian juga caranya tadi udah sampaikan, caranya cari data-data yang sudah sold, cari data-data yang misalnya ini kalian punya data penawaran di sana, maka kalian nanti dapat selisih antara harga penawaran dengan harga jual. Itu Mas Radit. Ya. Terima kasih Mas Radit. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalian kalau kebingungan caranya gimana? Ya banyak cara, tapi salah satunya tadi, salah satunya iseng-iseng nanyain aja. Ya nanti direkam aja bisa, kalau sebagai pembuktian direkam atau dicatat ya nomor HP-nya siapa, kontaknya mana, terus yang tadi terkait dengan sumber datanya, penawarannya di mana, tinggal di screen capture, masukin nanti di lampiran kita kerja penilaian kalian. Jadi ketika ada pemeriksa datang, kenapa nih sekian persen? Ini Pak datanya. Ini loh yang dulu saya hubungi. Biasanya nggak nyampe sampai rekaman sih nggak nyampe ya, tapi in case ya sediakan 1 aja rekamannya misalnya gitu kan. Kita punya file di Google terkait dengan beberapa ini. Saya biasanya punya itu sampai dengan 5 tahun saya hapus. Ya. Di dalam Google saya misalnya laporan penilaian sekian ada daya dukung apa, saya masukin ke sana, tapi ketika 5 tahun selesai saya nggak hapus. Jadi biasanya saya kalau nanti ada kasus 10 tahun ke depan misalnya penilaian saya yang ke belakang, saya biasanya agak gelagapan nanti. Karena biasa saya hapus ya. Karena gede kalau saya tampung semua ya. Saya tampung semua. Jadi pendukung kita save ya. Kalian misalnya Google Drive sekarang terbatas, mungkin nanti udah kerja sewa OneDrive biar kalian punya historical semua laporan penilaian kalian dan reasoning kalian untuk menentukan nilainya ya. Oke, ada pertanyaan lanjut Mas Radit, terima kasih ya sudah menanyakan sesuatu yang memang biasanya dijadikan biasanya jadi ini Pak, pertanyaan pokok, gimana penawaran kok jadi transaksi gitu, berapa persen gitu. Ya kasusnya bisa dipakai untuk yang rumah dan sebagainya, dipakai juga bisa ya. Jadi yang saya tampilkan bisa juga dipakai di sana. Kalian bisa kan boleh silakan. Siapa? Nabila Pak. Mbak Nabila, sekarang Mbak Nabila. Ini Pak terkait kilometer ya Pak. Kan tadi Bapak bilang ada yang memang memperhitungkan, ada yang enggak. Dan kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan memang ada yang memperhitungkan itu ya Pak. Nah, misalkan objek pembanding kita tuh memang sudah tinggi gitu Pak kilometernya. Itu berarti dia sudah mobilnya itu sudah dipakai jauh gitu kan ya Pak. Berarti terdapat depresiasi yang besar. Berarti ketika penyesuaian berarti dia harusnya kita kurangkan gitu ya Pak. Karena mungkin takutnya tadi ada pemahaman saya yang salah sama teman-teman yang presentasi Pak. Oh ya, kilometer artinya dipakai sudah banyak, artinya berarti semakin tinggi kilometer, apakah benar menurunkan nilainya ya, menurunkan nilainya. Itu yang harus kalian pahami. Ya, prosesnya tadi ternyata ada pakai regresi. Nah, kalau pakai regresi ketahuan kilometer berkait sekian. Ya, kalau di realnya apakah berpengaruh atau enggak? Ya, sudut pandang, kalau sudut pandangnya ya pasti saya akan memilih kilometer yang lebih rendah. Tapi ada sudut pandang yang lain, ada beberapa pemahaman lain, misalnya untuk kurs mobil itu, nggak apa-apa kilometer tinggi selama historinya lengkap. Kenapa seperti itu? Karena beberapa part diganti, itu bukan karena kilometer, tapi karena tahun. Misalnya part-part yang sifatnya karet. Ya. Jadi dia walaupun kilometer rendah, tapi nggak pernah diganti, misalnya tahun 2013 kilometer baru 60.000. Histori perawatannya tidak ada. Saya lebih pilih 2013 kilometer 120.000, tapi histori perawatannya ada, penggantian part-part berupa karet ada. Ya, jadi itu sudut pandang kita sebagai awam ya, seorang awam pasti melihatnya seperti itu. Tapi menghitung berapa persen penyesuaiannya, maka tadi metodologinya apa? Dengan regresi dan sebagainya tadi. Ya tadi benar apa enggak plus minusnya? Karena itu tadi kan tergantung dengan data yang kita masukkan. Makanya saya nggak akan komen di sana, tapi itu menjadi hal yang diperhatikan. Lihat nanti hasilnya, ya, karena hasilnya itu presentasinya itu yang akan kita lihat. Semakin tinggi kilometer, semakin rendah nggak harganya. Jadi yang dicapai kilometer, Mas siapa tadi?
Mas Dawi pakai kilometer ya kalau nggak salah ya? Oh, Mas Noval pakai. Mas Noval semakin tinggi kilometer semakin rendah harganya apa semakin tinggi? Nilai betanya minus apa positif? Kilometernya makin tinggi makin turun, Pak. 75 Ya. turunnya. Benar. Artinya kan sudah sesuai dengan persepsi, semakin tinggi kilometernya, ya semakin rendah harganya, sudah sesuai. Tapi nggak saya bilang itu salah apa enggak, tapi minus positifnya udah benar. Model itu bisa kalian uji dengan hipotesa kalian di awal atau pendapat secara umum. Kilometer tinggi, harganya makin rendah, oke benar. Misalnya tahun pembuatan tinggi atau usia mobil tinggi, makin rendah harganya, ya usia mobil tinggi makin rendah harganya, benar. Mobil 10 tahun dan mobil 9 tahun relatif harganya lebih tinggi yang 9 tahun. Nah, itu yang kalian harus lihat. Ya, pajak nggak ada apa-apa tadi, dokumen lengkap nggak lengkap pasti lebih tinggi daripada yang nggak lengkap. Jadi yang sudah pengetahuan awam kalian yang tadi, makanya kita latihan pengetahuan awam kalian, penyesuaian udah benar. Positif negatifnya udah benar. Nah, tinggal diperkuat dengan nominalnya, penghitungan nominalnya dari mana? Makanya tadi Mas Adit nanya, penawaran sama permintaan, penawaran sama transaksi. Kalau penawaran berarti penyesuaiannya apa? Negatif atau positif? Mbak Nabila, penawaran penyesuaiannya apa? Kalau dari penawaran ke transaksi biasanya negatif, Pak, turun. Jadi turun. Jadi kita sudah tahu bahwa itu turun. Turunnya berapa persen? Tadi Mas Adit nanya, berapa persen Pak turunnya kalau penawaran dan transaksi? Caranya gimana? Salah satunya saya sampaikan tadi. Cari yang sudah sold, ya datanya sudah ada penawaran di sana. Sold-nya itu biasanya bukan data yang ada di 123 atau apapun itu, di mobil 13, Carmudi atau apapun. Biasanya itu di luar, negonya di luar. Beda kalau yang Bukalapak ya, Bukalapak ada tawar sampai transaksi biasanya ada tuh. Ya, tapi biasanya nggak dapat juga kita, ya nggak dapat juga kita real transaksinya. Jadi kalian kalau udah sold kan nggak mungkin kita bisa ambil ya datanya ya. Bedanya kalau mobil bisa ada keterangan tuh beberapa. Ya kita cari yang sudah sold bisa dapat gitu. Oke, makasih Mbak Nabila ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Masih punya waktu 3 menit lagi sebelum saya gabung ke rapat sebelah. Izin bertanya, Pak. Boleh, Mbak Sinta, silakan. Saya masih bingung, Pak, menggunakan direct match atau comparable match. Jadi, kalau misalnya pakai direct match itu harus identik apa ya, Pak? Atau harus sama persis gitu, Pak? Ya, sebisa mungkin kalau yang direct match itu karena dia satu metode, berarti sama persis. Penyesuaiannya cuma mungkin satu saja. Ya, apanya yang beda? Karena kita cuma akan menghitung selisihnya saja. Kita nggak perlu pakai kertas kerja yang ribet ya. Nggak pakai yang kayak punya Mas Radit pertama kali itu, nggak perlu. Karena kita mau cuma satu aja yang beda. Lainnya sama semua. Kita bandingnya benar-benar sama plek. Ya, bandingnya 2 boleh. Ya, sama plek misalnya tadi ketemu sama-sama 2013 yang membedakan cuma kilometer misalnya. Nah, berarti bisa pakai direct match. Nah, kilometer tadi, ya kita mau nggak mau harus melakukan regresi terkait dengan kilometer untuk menentukan persentasenya. Tapi seandainya kita cuma penugasan kayak gini, bisa aja perbedaan 1 kilometernya itu sekian, ya bisa aja. Tapi tanpa dasarnya pasti ada, gitu. Dasarnya ada persentasenya. Tapi direct match itu salah satunya adalah penyesuaian cuma menggunakan satu jenis penyesuaian. Biasanya yang biasa berani menggunakan direct match itu adalah semuanya sama kecuali waktu transaksinya. Jadi misalnya ini transaksi bukan penawaran ya. Jadi waktu transaksinya berbeda. Jadi dia direct match, dia transaksinya setahun yang lalu. Jadi ada punya 2 barang sama persis dijual 2 tahun lalu, ada harganya di sana. Lalu dia melakukan penyesuaian terkait dengan apa? Mungkin dari inflasinya saja. Ya, inflasinya saja. Tahun penyesuaiannya itu mungkin. Ya, dari sampai kira-kira berapa inflasinya, itu berapa harga yang ditawarkan. Tapi ini sebenarnya kalau saya konsepnya mobil agak kurang tepat. Ya. Kalau dia konteksnya adalah tanah dan bangunan, oke. Tapi mobil agak kurang tepat karena bisa saja, ini bisa saja motif. Dulu itu dia jual 200, tahun ini 200 karena satu, inflasinya naik. Tapi satu sisi lagi juga depresiasinya juga naik. Jadi saling meng-cancel. Ya, jadi
dia saling meng-cancel. Waktu transaksi dengan tadi karena satu efeknya adalah secara harga dia naik, tapi secara kualitas dia turun. Karena depresiasi di dalam mobil tadi. Jadi bisa aja harganya tahun lalu 200, tahun ini 200, sebenarnya 200 ini tidak sama dengan 200 tahun lalu. Karena satu efek inflasi, satu efek depresiasi dan saling meng-cancel tadi. Jadi kan harus hati-hati dalam penilaian peralatan dan mesin. Kalau tanah, kemungkinan memang efeknya cuma inflasi saja, walaupun mungkin ada nanti capital gain. Tapi sama inflasi juga efeknya sama-sama positif. Makanya kalau tanah, kenapa saya pakai menggunakannya harusnya bukan menggunakan inflasi umum, tapi cari inflasi di sektor properti, karena harusnya dia capturing capital gain-nya. Kalau inflasi bidang properti dia capturing capital gain, tapi kalau indeks harga umum dia tadi cuma inflasi untuk barang-barang sembako, ya 9 bahan pokok apa aja, beras, minyak, dan sebagainya. Sementara kita jual belinya bukan jual beli sembako, tapi properti. Ya, jadi kalian juga, tapi bisa dipakai nggak? Ya banyak yang pakai itu juga gitu, dan salah nggak? Ya selama ini sih nggak ada pertanyaan yang lebih lanjut kalau kita menggunakan data inflasinya BPS, BI, ya. Jadi itu, ya Mbak Sinta. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena sudah jam 19.31, saya mohon izin 30 menit kalian bisa diskusi lagi dengan teman kalian, nanti bisa merumuskan permasalahan ke saya. Kita pendekatan data pasar sudah latihan juga, untuk selanjutnya nanti saya coba akan model latihan lagi. Untuk desain pasti saya dapat poin lebih, nggak cuma nanya ya, yang desain dapat poin lebih untuk nilai partisipasi di akhir nanti penghitungannya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian, mohon maaf kalau koneksinya sempat putus dan sebagainya. Sedang mengusahakan, ternyata kabelnya udah dipasang yang kemarin saya cerita Swissnet ya, ternyata, tapi saya belum bisa pasang providernya, bingung nih, mau ganti ya belum bisa gitu, padahal kabelnya sudah ada di depan rumah dipasang, karena besok akan ada pemasaran tersendiri. Ya moga-moga dengan cepat, saya pinginnya juga tampil ya, tapi tadi aja nggak tampil, disconnect ya. Apalagi kalau tampil di sini, pingin ketemu sama dia secara virtual. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jaga terus kesehatan ya. Moga-moga kita bisa ketemu offline di semester-semester selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Saya kesempatan. Kalau mau institusi silakan lagi. Saya tutup. Saya serahkan ke Mas Adriel Pak nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. kasih, Pak.